AS panik. Mengapa DeepSeek memilih open source? Peradaban manusia mengalami transisi besar dari masyarakat feodal ke era industri, yang dimulai dengan Renaissance pada abad ke-15, diikuti ledakan kemajuan sains di Eropa dan revolusi industri. Namun, pernahkah Anda berpikir mengapa Eropa yang terjebak dalam kegelapan selama 1000 tahun di abad pertengahan tiba-tiba mengalami kebangkitan? Jawabannya, biaya penyebaran ilmu pengetahuan menurun secara drastis. Selama lebih dari 1000 tahun, media utama penyebaran ilmu di Eropa adalah buku berbahan kulit domba atau parchment. Buku dari kulit domba memang terkesan mewah, tetapi sebenarnya adalah barang super mahal. Biayanya sangat tinggi, satu lembar kulit domba hanya bisa menghasilkan 4 hingga 6 halaman buku. Bayangkan, berapa banyak domba yang dibutuhkan untuk membuat satu buku. Belum lagi biaya tenaga kerja. Seorang penyalin buku membutuhkan waktu sebulan untuk menyalin satu buku. Pada tahun 1282 di Italia, satu set Alkitab tulisan tangan berkulit domba berharga 60 florin emas. Setiap koin florin mengandung 3,5 gram emas. Jika dikonversi ke nilai sekarang, harga satu Alkitab mencapai $22.000. Buku seharusnya menjadi alat utama penyebaran ilmu pengetahuan. Tetapi karena harganya yang selangit, hanya kaum bangsawan dan gereja yang bisa memilikinya. Akibatnya, ilmu pengetahuan yang seharusnya diwariskan untuk kemajuan umat manusia justru dikuasai oleh segelintir elit. Namun, dua penemuan China mengubah segalanya, yaitu kertas dan mesin cetak. Pada tahun 751, dalam pertempuran Talas, banyak tentara dinasti Tang yang ditawan, termasuk para pengrajin kertas. Ketika pasukan Arab menemukan kertas kasar yang dibawa oleh tawanan dari Tang, mereka merasa seperti menemukan harta karun. Dari sinilah teknik pembuatan kertas dari China mulai menyebar ke seluruh kekhalifahan Abbasiyah dan Eropa. Dinasti Tang tidak pernah membayangkan bahwa teknologi pembuatan kertas yang mereka temukan akan menyebar ke Eropa dan menurunkan harga kertas hingga hanya 1% dari harga kulit domba. Dampaknya, gelombang revolusi ilmu pengetahuan langsung mengubah peradaban manusia. Pada tahun 1175, pabrik kertas di Italia sudah bisa memproduksi 3 juta lembar kertas per tahun. Harga buku pun turun drastis, membuat ilmu pengetahuan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Kemudian pada tahun 1455, insinyur Jerman bernama Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan huruf logam yang diambil dari teknik cetak China. Mesin ini mampu mencetak 3.000 halaman per hari, setara dengan hasil kerja seorang biarawan selama 1 tahun. Buku pertama yang ia cetak adalah Alkitab. Tapi saat huruf-huruf tercetak rapi di atas kertas, dunia berubah selamanya. Tak ada lagi yang bisa menghentikan penyebaran ilmu pengetahuan dengan biaya murah. Teknologi pembuatan kertas dan mesin cetak bukan sekedar inovasi biasa. Mereka adalah katalis revolusi peradaban manusia. Tanpa dua penemuan dari China ini, mungkin dunia barat tidak akan pernah memasuki zaman kebangkitan, apalagi revolusi industri. Jadi saat ini ketika kita membaca buku, browsing internet, atau menulis di kertas, kita sedang menikmati warisan dari inovasi China yang muncul lebih dari hampir 2000 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun kemudian, di tahun 2024, di sebuah gedung perkantoran di kota Hangzhou, para insinyur China sedang menguji model AI terbaru mereka. Jika ada kesamaan antara mereka dan para pengrajin dinasti Tang di masa lalu, itu adalah bahwa mereka melakukan hal yang sama. Memastikan bahwa benih pengetahuan dapat menembus hambatan kelas sosial. Karena model mereka DeepSeek adalah open source. Apa itu open source? Dalam dunia komputasi, open source dapat dipahami secara sederhana
sebagai tindakan membuka kode sumber, pemikiran desain, serta arsitektur dasar perangkat lunak. Konsep open source sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke awal perkembangan komputer. Saat itu, para programmer sering berbagi kode dalam komunitas kecil untuk bersama-sama meningkatkan perangkat lunak. Setiap orang memiliki kesempatan berpartisipasi dalam inovasi teknologi mutakhir dan menjadi tokoh kunci dalam mendorong kemajuan teknologi. Namun, open source baru benar-benar menjadi gerakan sosial pada tahun 1980-an. Saat itu, seorang programmer dari MIT bernama Richard Stallman merasa frustrasi karena printer yang digunakannya sering macet. Ia menduga ada masalah dengan driver printer tersebut dan ingin meminta kode sumber dari perusahaan pembuatnya, Xerox, untuk meneliti lebih lanjut. Namun Xerox menolak memberikan kode sumber tersebut. Tindakan monopoli teknologi ini membuat Stallman sangatlah marah. Ia pun meluncurkan proyek GNU dengan deklarasi yang mengguncang era. Perangkat lunak harus bebas seperti udara. Sejak saat itu, konsep perangkat lunak bebas lahir. Kemudian, dengan dukungan para elit Silicon Valley, gerakan ini berganti nama menjadi open source, sumber terbuka, dan mendirikan open source initiative untuk mendukung pengembangannya. Dalam bidang AI juga terjadi perdebatan antara open source dan closed source. Ambil contoh OpenAI, perusahaan di balik pengembangan ChatGPT. Sam Altman, pendiri OpenAI, dulunya adalah pendukung kuat open source. Pada tahun 2015, seorang wartawan bertanya kepadanya, mana yang lebih aman? AI yang dikendalikan oleh segelintir perusahaan besar, atau banyak sistem AI independen yang terdistribusi? Tanpa ragu, Altman memilih yang kedua. Ia lalu mendirikan OpenAI dengan janji untuk melawan monopoli Google dan membangun AI yang terbuka untuk kepentingan seluruh umat manusia. Itulah sebabnya perusahaan ini memasukkan kata open dalam namanya. Namun, apa yang terjadi kemudian? Setelah OpenAI membuka beberapa model AI yang kurang sukses, mereka tiba-tiba mengubah arah. Saat merilis GPT-3, mereka mulai menutup aksesnya, apalagi dengan versi lebih lanjut seperti GPT 3.5 dan GPT 4o. Kenapa OpenAI beralih ke closed source? Sam Altman memberikan banyak alasan yang berlawanan dengan konsep open source. Open source dapat menimbulkan risiko keamanan. Persaingan sangat ketat sehingga OpenAI perlu menjaga teknologi mereka agar tidak bisa ditiru. Monetisasi melalui aplikasi komersial untuk mengumpulkan lebih banyak duit dan talenta. Namun sayangnya, kenyataannya alasan-alasan ini hanyalah dalih belaka. Sam Altman, sang jenius di masa lalu, kini telah berubah menjadi seorang yang rakus, hanya peduli pada koin emas yang berkilau. Saat ini, OpenAI telah membangun model bisnisnya melalui ekonomi token, menjual akses API kepada pengguna berdasarkan jumlah token yang dipakai, menghasilkan keuntungan besar dan menarik lebih banyak modal dari Wall Street. Namun, ada masalah besar. Tidak ada model AI yang bisa memenuhi semua kebutuhan, dan GPT terlalu mahal, membuatnya tidak terjangkau bagi mereka yang tidak mampu. Disinilah model AI open source mulai bermunculan. Pionirnya adalah Llama, model AI dari Meta. Namun, Llama hanya seolah-olah open source. Mereka hanya merilis model yang telah dilatih, tetapi tidak membagikan kode pelatihan dan data pelatihannya. Selain itu, mereka menetapkan batasan penggunaan, yaitu hanya boleh digunakan untuk penelitian, bukan untuk pengembangan produk. Sebaliknya, DeepSeek membuka semuanya. Mereka merilis berbagai model, termasuk 1,5B, 7B, 14B, 32B, 70B, hingga 670B parameter. Mereka membagikan kode pelatihan, dataset, dan arsitektur MOE, Mixture of Experts.
Mereka menyediakan toolkit dasar untuk para developers. Artinya, jika komputer Anda cukup kuat, Anda bisa menjalankan DeepSeek secara lokal tanpa membayar sepeser pun. Anda bahkan bisa menggunakan teknik distilasi model untuk menyaring dan mengoptimalkan aspek yang Anda butuhkan. Menciptakan model khusus, baik untuk keperluan medis, penulisan, maupun kebutuhan pribadi lainnya. Jika Anda cukup ahli dalam teknologi, Anda bahkan bisa menggunakan data pelatihan, kode, dan algoritma yang dirilis DeepSeek untuk membangun AI sendiri. Bahkan menjadi cyber girlfriend yang sesuai dengan semua kebutuhan Anda. Dengan kata lain, closed source ibarat makan di restoran Michelin. Anda harus membayar mahal. Sedangkan open source ibarat memasak sendiri. Selama punya bahan, Anda bisa membuat makanan berkualitas Michelin tanpa biaya tambahan. Masalah dengan closed source adalah bahwa menu restoran Michelin tidak dapat diubah sesuai selera Anda. Sedangkan dengan open source, resepnya dibagikan kepada Anda, sehingga Anda bisa menyesuaikan setiap bahan sesuai selera. Hasilnya, setiap orang bisa menjadi koki Michelin dalam dunia AI. Setelah DeepSeek dirilis secara open source, banyak negara-negara di dunia langsung mendapatkan keuntungan. Misalnya, India langsung mengumumkan rencana mengembangkan model bahasa besar nasional dalam 10 bulan ke depan. Negeri matahari yang sudah terbenam Inggris menyatakan mereka akan mengadopsi DeepSeek untuk mempercepat pengembangan AI di Eropa. Mungkin banyak teman-teman bertanya, China sudah susah payah bekerja keras mengembangkan DeepSeek, tapi mengapa Inggris dan India bisa menggunakannya secara gratis? Bukankah China hanya memberikan keuntungan bagi mereka? Jawabannya seperti contoh penemuan kertas dan mesin cetak China demi masa depan peradaban manusia. Jika Anda pernah memainkan Cyberpunk 2077, Anda pasti tahu bahwa dunia fiksi Night City adalah tempat yang dipenuhi korupsi dan penindasan. Korporasi besar seperti Arasaka Corporation mengendalikan seluruh kota, menggunakan teknologi canggih sebagai alat eksploitasi. Bayangkan jika AGI, Artificial General Intelligence, AI yang bisa berpikir, belajar, dan menyelesaikan tugas seperti manusia, dimonopoli oleh satu perusahaan atau negara. Dunia cyberpunk bisa menjadi kenyataan. Jangan anggap ini hanyalah fiksi. Pada tanggal 21 Januari 2025, sehari setelah Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS, ia langsung mengumumkan proyek Stargate, lebih dari 500 miliar dolar dalam infrastruktur AI, guna mempercepat pengembangan AGI dan memonopoli teknologi AI global. Jika AS mencapai AGI terlebih dahulu, apakah Anda benar-benar percaya mereka akan membagikannya secara gratis kepada Indonesia, kepada dunia? Itulah sebabnya China memilih open source, agar teknologi AI tidak menjadi alat monopoli AS, tetapi menjadi milik seluruh umat manusia. Pepatah tua China mengatakan, jangan menguji sifat manusia dengan keuntungan atau kepentingan. Karena sifat manusia tidak akan pernah lulus ujian. Jika AS berhasil mencapai AGI terlebih dahulu, maka tidak diragukan lagi, AS akan memonopoli seluruh industri dan mengeksploitasi negara lain, seperti halnya mereka hari ini. Ingat bagaimana AS memanfaatkan ribuan senjata nuklir untuk menekan dunia. Dalam arti tertentu, AGI bahkan lebih menakutkan daripada senjata nuklir. Karena prinsip kerja nuklir bersifat terbuka. Asal punya talenta dan duit, maka negara manapun bisa mengembangkan senjata nuklir. Tetapi AGI berbeda. AS menguasai dua senjata pamungkas, keunggulan awal dalam AI dan monopoli GPU. Kedua faktor ini adalah benteng pertahanan yang sangat kuat. Jika hanya mengikuti keserakahan AS menimbun kartu grafis yang mahal, data, dan sumber daya, maka kita selamanya tidak akan bisa menyaingi mereka.
Selama AS membatasi akses kita terhadap algoritma dan GPU berkinerja tinggi, kita akan selamanya menjadi budaknya, terjebak di lapisan bawah, tanpa bisa menembus ambang batas AGI. Jadi, apa solusinya? Jawabannya open source DeepSeek. Pendekatan ini bukan hanya strategi cerdas China, tapi juga taktik untuk memperkuat diri sendiri sekaligus melemahkan lawan. Membuka sumber daya AI secara luas berarti menghapus semua hambatan dalam pengembangan teknologi ini. Dalam waktu singkat, AI bisa menjangkau semua orang. Sebelumnya, meskipun ChatGPT sangatlah canggih, ia tidak hanya mahal, tetapi juga secara sengaja membatasi pengguna dari China, Rusia, dan Iran. Diskriminasi ini sangatlah nyata untuk melemahkan pesaing utamanya. Namun, setelah DeepSeek dibuka untuk umum, semua orang dapat menggunakannya. Bahkan orang awam pun bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan, seperti aplikasi sederhana di ponsel mereka. Seiring bertambahnya pengguna, DeepSeek terus belajar dan berkembang melalui interaksi yang tidak terhitung jumlahnya. Sebuah siklus umpan balik yang semakin menyempurnakannya. Pernah ada pengembang asing yang bertanya kepada seorang insinyur perangkat lunak China dalam sebuah konferensi. Bagaimana bisa perusahaan teknologi kalian memperbarui perangkat lunak begitu cepat? Hanya dalam beberapa hari sudah ada versi baru. Apakah kalian mempekerjakan puluhan ribu programmer? Insinyur China itu hanya tersenyum dan berkata, "Bukanlah begitu. Kami punya miliaran pengguna yang terus menguji fitur-fitur baru dan mengkritik kami habis-habisan jika ada yang tidak memuaskan." Itulah strategi yang diadopsi DeepSeek. Dengan miliaran pengguna yang menguji, memberikan umpan balik, dan mempercepat penyempurnaan teknologi, teknologi AI akan berkembang dengan sangat cepat. Ekosistem AI pun mulai terbentuk. Pasar akan berkembang dan keuntungan pun akan mengalir. Lebih dari itu, setelah DeepSeek open source, bukan hanya pengguna yang membantu pengujian, tetapi juga jutaan pengembang di dunia yang akan turut serta dalam penyempurnaan dan inovasi teknologi AI. Sebagai gambaran, OpenAI memiliki sekitar 390 insinyur inti, yang merupakan tim yang cukup kuat, tetapi tetap membutuhkan 1 hingga 2 tahun untuk memperbarui modelnya. Namun setelah open source, semua insinyur di dunia yang tertarik dengan AI dapat ikut serta. Dengan strategi jumlah besar, bug DeepSeek akan lebih cepat ditemukan, dan kinerja akan lebih cepat dioptimalkan. Menurut JetBrains, jumlah pengembang perangkat lunak di China hampir mencapai 10 juta orang, sekitar sepertiga dari total dunia. Di platform open source terbesar GitHub, proyek-proyek AI berbahasa Mandarin berkembang 3 kali lebih cepat dibandingkan proyek berbahasa Inggris. Perusahaan teknologi China juga berkontribusi pada 35% dari makalah AI terbaik di dunia. Artinya, dengan jumlah besar lulusan sains dan teknologi yang dimiliki China, berapa banyak dari mereka yang akan bereksperimen dengan DeepSeek di perangkat mereka sendiri? Dari 10 juta developers, berapa banyak yang akan berkontribusi dalam debugging dan peningkatan DeepSeek? Jangan lupa, juga ada 10 juta lebih pengembang asing yang juga mengembangkan DeepSeek karena performanya yang setara dengan GPT. Sampai di komunitas GitHub, ada pepatah, ketika Anda membuka pintu teknologi dengan murah hati, maka otak-otak paling cerdas di dunia akan datang mengetuk pintu Anda sambil membawa hadiah. Dengan kata lain, begitu DeepSeek dibuka untuk umum, pengembang di seluruh dunia akan berpartisipasi, dan siapapun dari mereka bisa menghasilkan inovasi revolusioner yang mengubah sejarah peradaban manusia. Ini adalah satu-satunya peluang kemenangan bagi China dalam revolusi teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Di saat dicekik leher oleh AS dengan berbagai penindasan dan pengekangan,
dan berstatus sebagai negara yang datang belakangan dalam perlombaan ini. Open source DeepSeek juga merupakan pukulan telak bagi proyek Stargate Trump. Saat proyek Stargate diumumkan, media AS menyebutnya sebagai proyek Manhattan era baru. Jika proyek Manhattan dulu menjadikan AS sebagai pemimpin dunia, maka Stargate diyakini akan menjamin monopoli AI Amerika di masa depan. Perlu diketahui bahwa dari 500 miliar dolar dana untuk Stargate, sebagian besar berasal dari Eropa, Jepang, Korea, dan Timur Tengah. Selain untuk mengatasi masalah pendanaan, tujuan lainnya adalah mengikat kepentingan negara-negara tersebut dengan AS, menjadikan mereka pasar bagi AGI AS, dan mengisolasi China agar tetap menjadi pulau terpencil dalam AI. Namun, sekarang setelah DeepSeek dibuka, proyek Stargate AS menjadi berantakan. Itulah kebijaksanaan peradaban sejarah 5.000 tahun China. Dengan hanya 5 juta dolar, DeepSeek telah menghasilkan model AI setara ChatGPT 4o yang telah menghabiskan miliaran dolar. Jika Anda adalah investor dari Eropa, Jepang, Korea, atau Timur Tengah, apakah Anda tidak akan meragukan proyek AS ini? Apakah AS sedang menipu saya? Mengapa saya harus menginvestasikan ratusan miliar dolar ke AS? Jika saya bisa menggunakan DeepSeek dengan biaya jauh lebih murah atau bahkan gratis. Situasinya mirip seperti seseorang yang mengorbankan segalanya untuk memperoleh manual bela diri rahasia. Hanya untuk keluar rumah dan menemukan bahwa buku tersebut sudah dicetak dan dijual bebas di jalanan. Bahkan tanpa harus mengalami resiko besar. Bisakah Anda membayangkan bagaimana perasaan OpenAI dan para kapitalis di belakangnya saat ini? Sekarang OpenAI pun dipaksa untuk mengubah strateginya. DeepSeek yang gratis dan terbuka telah mengancam model bisnis OpenAI. Sehingga Sam Altman pun akhirnya dengan terpaksa mengumumkan bahwa GPT-5 akan tersedia gratis dan tanpa batasan bagi semua pengguna terdaftar. Tanpa pemasukan besar dari pelanggan, AS pun kehilangan keunggulan mereka di AI. Dan akhirnya kita kembali ke titik awal, di mana semua negara memiliki peluang yang setara dalam mengembangkan AGI. Jika AGI tidak dikuasai oleh satu negara saja, maka manusia masih memiliki harapan terakhir untuk kebebasan di masa depan. Pada malam tahun baru Imlek 2025, pendiri DeepSeek, Liang Wenfeng, dengan rasa bersyukur mengatakan, kesetaraan akses terhadap pengetahuan dan informasi. Inilah yang membuat kami terus-menerus membaca makalah ilmiah setiap malam. 3 tahun lalu, di sebuah gudang kecil di Yuanhanglu, kami pernah menuliskan dengan spidol di dinding kaca. Biarkan anak-anak di desa terpencil di seluruh dunia memiliki akses ke AI asisten yang secerdas insinyur di Silicon Valley. Meskipun masih jauh dari impian itu, setiap kali melihat tangkapan layar percakapan yang dibagikan oleh netizen dunia, rasanya semua rambut yang rontok karena kerja keras itu sepadan. Terakhir, saya ingin mengatakan kepada semua orang, tolong berikan tepuk tangan kalian kepada setiap pengembang China yang sedang mengubah aturan permainan global. Saat Anda menguji model di dalam bus, menggambar arsitektur sistem di warung sarapan, atau tiba-tiba menemukan ide optimasi di ruang bersalin, itulah momen yang benar-benar setingkat nasib bangsa. DeepSeek hanya ingin menjadi korek api kecil di tengah belantara kode kalian. Tetapi nyala api sejati AI akan selalu berasal dari rasa ingin tahu dan ketekunan di mata kalian. Dari gaya bahasa dan susunan kata, surat ini kemungkinan besar ditulis oleh DeepSeek sendiri. Tidak heran model AI buatan China ini mampu menemukan titik emosional yang begitu dalam bagi masyarakat global. Mungkin DeepSeek juga mengakui misinya, seperti penemuan kertas dan teknik percetakan China di masa lalu. Open source DeepSeek
akan menyebarkan cahaya AI ke setiap sudut dunia, menghancurkan kutukan kuno bahwa pengetahuan harus bergantung pada kekuasaan absolut. 1300 tahun setelah pertempuran Talas, sejarah sekali lagi berada di persimpangan jalan. Umat manusia kembali menghadapi pilihan. Apakah ilmu pengetahuan harus dikunci dalam gulungan kulit, ataukah disebarluaskan di atas kertas? Pada 11 Februari, KTT Aksi Kecerdasan Buatan Dunia di Paris secara resmi ditutup. Sebanyak 61 negara, termasuk China, Prancis, dan India, menandatangani deklarasi AI Paris dan mengeluarkan pernyataan tentang pengembangan AI yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan umat manusia. Berjanji untuk mengembangkan teknologi ini dengan cara yang terbuka, inklusif, dan beretika. Namun, AS dan sekutunya Inggris menolak menandatangani pernyataan bersama tersebut. Bukankah ini mirip dengan bagaimana gereja dan bangsawan di abad pertengahan memonopoli ilmu pengetahuan? Sementara itu, prinsip open source yang dipromosikan China justru merupakan kelanjutan dari semangat kertas dan percetakan. Mungkin open source AI di China tidak akan menghasilkan banyak uang seperti AS dalam jangka pendek, tetapi mengorbankan kepentingan individu China untuk sementara dapat menghasilkan ledakan peradaban manusia dalam jangka panjang. Seperti di masa lalu, penemu teknik pembuatan kertas tidak membuat Cailun menjadi kaya raya, dan mesin cetak logam tidak menyelamatkan Gutenberg dari kebangkrutan. Namun hasilnya, tingkat literasi di Eropa melonjak, melahirkan ilmuwan-ilmuwan seperti René Descartes, Isaac Newton, dan James Watt. Saat ini, skenario serupa kemungkinan besar akan terulang kembali di dunia AI. DeepSeek dan pendekatan open source berkinerja tinggi khas China adalah masa depan umat manusia. Mungkin tidak lama lagi di Bangladesh, para nelayan dapat menggunakan model DeepSeek yang telah disesuaikan untuk memprediksi pergerakan ikan. Di Kenya, lulusan universitas kulit hitam dapat menggunakan DeepSeek untuk memberikan peringatan dini bencana pertanian. Atau di India, seorang mahasiswa dapat menggunakan DeepSeek untuk melakukan screening penyakit mata akibat diabetes dan mencegah kebutaan bagi lebih banyak rakyat India. Sejak kecil, kita sebagai keturunan Tionghoa selalu diajarkan bahwa jika sudah sukses, bantulah dunia. Tidak peduli sejauh mana perkembangan telah dicapai, keturunan naga tetap percaya bahwa makna tertinggi dari teknologi bukanlah monopoli seperti negara barat, melainkan menerangi lebih banyak orang di dunia. Dibandingkan dengan AS, di mana kepentingan mereka sendiri di atas segalanya dengan slogan MAGA. China yang mengibarkan bendera komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia jauh lebih layak untuk memimpin masa depan AI dan umat manusia. 2000 tahun yang lalu, China mengekspor 4 penemuan besar melalui jalur sutra. 2000 tahun kemudian, China kembali menyebarkan api kecerdasan yang mengusung semangat kesetaraan teknologi ke seluruh dunia melalui kabel optik. Sejarah telah membuktikan bahwa kertas akan menggantikan gulungan kulit kambing, dan mesin cetak akan menghancurkan buku salinan tangan. Sekarang, AI open source China juga pasti akan menghancurkan semua rantai monopoli tertutup negara-negara barat. Mungkin hanya peradaban yang telah bertahan selama 5000 tahun yang benar-benar memahami makna sejati peradaban bukanlah mengunci ilmu pengetahuan dalam brankas, tetapi membiarkannya menyebar seperti api liar yang membakar seluruh padang rumput.